Oke, selamat sore sahabat Kata Data. Berjumpa lagi bersama saya Richard Liu di Ide Kata Data 2020. Acara ini persembahan dari Kata Data dan didukung oleh East Ventures dan juga KSI. Di samping saya sudah ada Prof. Dana Santoso Saroso, Rektor dari BRI Institute. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Apa Mas. kabar? Baik, Baik ya. baik. Prof, langsung saja hari ini kita berbincang terkait SDM dan talent gap ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kondisi saat ini, sebenarnya saat ini seperti apa sih, Dok? Prof, SDM dan talent-talent yang ada di Indonesia saat ini mungkin dari segi kualitas atau kuantitas yang talent-talent yang mumpuni bisa dibilang begitu, Prof. Baik. Jadi memang kita kalau bicara talent itu kita harus definisikan dulu talent yang dimaksud gitu kira-kira ya. Nah, saya yakin semua industri dalam hal ini pebisnis itu yang mereka analogikan atau berdefinisikan dengan talent adalah tenaga kerja atau SDM yang siap kerja. Nah, itu yang pastinya dimiliki atau diminati oleh industri. Nah, pertanyaan baliknya adalah si perguruan tinggi dalam hal ini apakah universitas, institut, sekolah tinggi, apakah memang mereka itu menghasilkan lulusan yang merupakan sebuah tenaga kerja. Nah, itu yang harus diduduk bersama gitu. Nah, artinya bahwa kurikulumnya tadi memang kurikulumnya itu kan secara higher education atau yang namanya perguruan tinggi itu terbagi atas dua kelompok besar katakanlah ya. Menghasilkan lulusan yang berupa scientist atau ilmuwan, kemudian menghasilkan lulusan yang memang profesional yang siap kerja. Nah, kalau yang perguruan tinggi akhirnya banyak yang berada di tengah-tengah. Artinya scientist pun tidak, kemudian profesional siap kerja pun tidak. Tapi oke, kita tidak usah berdebat ke masalah itu. Sebetulnya adalah hal yang terpenting adalah bahwa perguruan tinggi harus menghasilkan orang-orang atau lulusan yang siap berpikir, siap menganalisa, siap mengamati, siap mengidentifikasi. Nah, itu yang nantinya adalah memang industri lah yang memberikan warna kepada perguruan tinggi untuk saya mau lulusan yang mampu menganalisa apa. Misalkan analisa, kalau dia misalkan bidang industri manufaktur, menganalisa kaitannya terhadap produksi, sistem industri, sistem manufaktur dan sebagainya. Kalau industri keuangan berarti menganalisa soal keuangan. Kalau industri kesehatan berarti menganalisa soal kesehatan dan sebagainya. Jadi muatan itu harus memang suka atau tidak suka tidak bisa dilepaskan secara 100% kepada perguruan tinggi, tapi harus bersama-sama antara perguruan tinggi dan si industrinya. Itu kalau bicara talent gap. Artinya talent gap ini artinya kita selama ini terjebak di kan kebutuhannya tadi harus ada yang bisa berpikir dan juga yang siap kerja. Artinya kita terjebak di tengah-tengah di antara itu ya, Dok ya. Iya. Artinya mau sampai ke kedua kategori ini pun tidak sampai ya, Dok ya. Betul. Karena kan begini. Kalau kita kan sistem pendidikan yang yang sesudah diatur oleh undang-undang itu memang ada dua jalur kan. Ada jalur D1, D2, D3 atau vokasi yang kita sering dengar. Kemudian ada jalur vokasi itu bahkan dari SMA kan. Mereka adalah SMK. Kemudian jalur yang non vokasi atau yang katakanlah reguler, katakanlah yang dari SMA, S1 dan sebagainya. Nah, itu menjadi rancu karena orang akhirnya berpikir, banyak yang menganalogikan bahwa D3 adalah 3 tahunnya S1. Padahal kan sebetulnya didesain tidak seperti itu. Berbeda jalur. Nah, jadi artinya kita harus bersama-sama antara dunia perguruan tinggi dengan dunia industri dalam rangka meramu apa yang mereka harapkan. Pastinya industri juga membutuhkan seorang atau sekelompok orang yang menjadi pemikir katakanlah untuk bagai R&D-nya dan sebagainya. Maka dalam konteks dia menjadi pemikir, maka dibutuhkanlah saintis. Nah, saintis pun dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tapi di satu sisi mereka juga butuh katakanlah programmer, operator, desainer barangkali. Nah, dia juga butuh perguruan tinggi. Nah, sehingga perguruan tinggi pun harus bisa milah-milih mana yang kira-kira program mana yang menjadi saintis, mana yang menjadi profesional, apakah dia programmer kah, apakah dia desainer kah dan sebagainya. Nah, itu yang harus duduk bersama. Kalau kondisi saat ini, Prof, menurut Prof sendiri yang kekurangan sekali, yang artinya yang belum sampai untuk menghasilkan yang saintis ini atau yang justru yang satunya lagi. Nah, itu tadi yang saya bilang. Makanya kita berada di tengah-tengah. Hari ini kita sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini ya, itu menunjukkan bahwa kita kebutuhan hari ini adalah tenaga kerja yang profesional. Itu kebutuhannya. Kebutuhannya mungkin berbeda dengan negara-negara maju atau negara-negara barat katakanlah atau majulah, yang butuhnya juga tidak hanya profesional tapi butuh saintis. Gitu. Jadi
Ya sudah, kita memang kalau gitu bersama-sama Fokus lah aja kita begitu fokus ya. di Profesional profesional tadi ya. gitu loh. Tapi jangan ditinggalkan saintisnya, karena biar gimana pun juga banyak teori yang mengatakan bahwa katakanlah teknologi is the engine of the economy. Artinya si teknologi itu bisa develop kan kalau ada saintis. Kalau kita sama sekali seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia nggak ada yang mikirin saintifiknya, Nggak nanti bagus juga ya. 30 tahun lagi Indonesia gimana gitu loh, masih tergantung terus dengan luar gitu loh. Iya, oke. Gitu. Baik. Terima kasih Prof. Dana Santoso Saroso, Rektor BRI Institute untuk waktunya. Terima Dan kasih. nanti juga akan ke dalam ya Prof. Ya, untuk oke. Ya. mengikuti sesi. Terima kasih Terima sahabat kasih. Kata Data telah menyaksikan Ide Kata Data 2020 bersama saya Richard Liu. Jangan lupa kalau bicara pakai data. Selamat